Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskurillah, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas isinya jualla sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir bulan suci Ramadan, akhir-akhir bulan suci Ramadan ini kita masih dapat menikmati kesempatan untuk berbincang tentang soal agama. Salam dan salawat semoga kita tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini yang menjadi tema pembahasan kita adalah zakat. Zakat itu di atas dua, ada namanya zakat fitrah dan ada yang namanya zakat mal. Seperti yang biasa kita temukan di dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah zakat itu berangkai dengan perintah sholat. Aqimis sholata wa atu zakah. Banyak sekali berulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perintah dirikan sholat dan keluarkan zakat mengandung makna bahwa perintah sholat ini adalah wajib bagi kita, dan begitu juga zakat adalah wajib karena itu masuk dalam rukun Islam. Zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan pada bulan suci Ramadan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa. Dijelaskan dalam hadis bahwa puasa seseorang itu akan tergantung antara langit dan bumi. Nanti bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kita punya ibadah puasa ketika kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu memiliki makna pembersih terhadap orang-orang yang telah menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, membersihkan dirinya, ya, membersihkan batinnya orang-orang yang sudah menunaikan ibadah puasa tersebut, ya. Dan zakat fitrah ini ketentuannya adalah kalau yang berlaku di daerah kita ini banyaknya adalah 3/2 liter setiap orang. Nah, ini wajib bagi semua umat Islam, jangankan yang sudah dewasa, tapi anak-anak pula, orang tua yang sudah tua sekali juga harus keluarkan zakat. Bahkan anak-anak yang terlahir sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Contoh, misalnya ini hari Ahad kita melaksanakan sholat Idul Fitri, ketika ada anak yang lahir pada malam Ahad tersebut, satu malam misalnya, maka itu harus dikeluarkan zakatnya, harus dikeluarkan zakatnya. Begitu pentingnya namanya zakat fitrah ini. Dan zakat fitrah ini waktunya adalah pada saat mulai masuk bulan suci Ramadan sampai akhir sebelum khutbah dibaca. Tetapi sekarang ini tentang penyelenggaraan zakat fitrah itu sebaiknya dilakukan di akhir-akhir minggu terakhir bulan suci Ramadan. Jangan nanti malamnya itu, karena
diberikan kesempatan kepada amil untuk membagikan. Kalau misalnya nanti pada pagi hari setelah mau berangkat salat Id baru kita keluarkan, itu merepotkan kepada amil zakat karena dia harus membagikan kepada fakir miskin. Lanjut, yang kedua adalah namanya zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan kita punya harta benda. Ya. Contoh zakat harta ini, apabila sudah ada uang kita misalnya yang kita miliki itu, ukurannya adalah 2,5%. Taruh misalnya kita memiliki uang 10 juta yang mengendap itu selama 1 tahun, maka zakatnya itu 10 juta dikali 2,5% harus dikeluarkan sebanyak 250.000. Ya. Jadi kalau 20 juta misalnya kita punya uang berbentuk deposito misalnya, maka 500.000. Kalau sampai 40 juta uang kita, maka harus dikeluarkan 1 juta. Itu dibagikan kepada orang-orang yang berhak, fakir, miskin, amil, zakat, dan seterusnya. Wallah. Zakat harta ini berfungsi untuk membersihkan harta benda kita, juga memiliki makna bahwa zakat itu menjadi penolak bala terhadap diri seseorang. Artinya apa? Bagi orang yang mungkin akan terjadi bencana atau akan terjadi sesuatu pada diri seseorang itu, tetapi ketika akan terjadi sesuatu pada diri seseorang itu, maka kalau dia rajin bersedekah, berinfak, maka akan menjadi penolak bala terhadap seseorang. Contoh misalnya kalau sekarang ini mewabah misalnya penyakit, maka kita sebenarnya diharapkan untuk banyak bersedekah, dan salah satu fungsinya kita bersedekah itu untuk mencegah kita menolak bala terhadap yang mengena kita. Jadi mungkin tadinya akan terkena kita punya penyakit misalnya, tapi karena kita bersedekah, maka Allah akan menjauhkan penyakit itu, menghilangkan penyakit pada diri kita karena kita bersedekah. Banyak contoh-contoh kasus peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di zaman dahulu itu tentang fungsi bukti nyata dari orang-orang yang dermawan, yang suka memberi, bersedekah, berinfak, berzakat itu manfaat pada diri orang-orang yang zakat itu juga bisa memiliki makna merupakan pancingan terhadap rezeki, sehingga orang-orang yang rajin bersedekah itu kelihatan rezekinya akan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya kalau kita memancing ikan, kalau yang menjadi pancingan kita itu kecil, maka ikan yang akan didapat juga akan kecil. Tetapi ketika daging yang seperti segumpal daging yang besar misalnya dijadikan sebagai umpan terhadap maka biasanya yang didapat adalah ikan besar juga. Jadi seperti itu. Semakin banyak orang yang bersedekah, banyak yang dikeluarkan hartanya untuk bersedekah, itu menjadi pancingan terhadap rezeki seseorang. Dan harta yang kita miliki sebenarnya yang hakikinya itu, dalam satu riwayat, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memotong kambing, kemudian dia membagi-bagi, istrinya itu membagi-bagi kepada seluruh
orang yang ada di sekitarnya. Kemudian dia tersisa satu tangkai, sehingga ketika Rasulullah SAW datang, dia menyampaikan kepada istrinya Aisyah bahwa apakah kambing tersebut sudah terbagi semua. Maka istrinya mengatakan semuanya sudah habis kecuali satu tangkai itu, satu tangkai paha mungkin yang disimpan di rumah. Maka Rasulullah SAW mengatakan terbalik, yang tersimpan itu adalah seluruh yang pernah kau berikan, yang tidak tersimpan adalah yang setangkai tadi itu. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa yang pernah kita sumbangkan itu, yang pernah kita berikan kepada orang lain, itulah yang menjadi milik kita yang hakiki sebenarnya. Tetapi yang tinggal itu belum tentu menjadi bagian kita. Nah, di situ maknanya harta yang sebenarnya yang menjadi milik kita yang hakiki adalah yang pernah kita infakkan, sedekahkan, berikan kepada orang lain. Itulah yang akan menantikan kita nanti di akhirat kelak, apa yang pernah kita sumbangkan. Sementara yang kita tinggalkan belum tentu menjadi milik kita. Saya kira demikian pembahasan itu. Ya, itu pertanyaan yang cukup bagus. Pertama, kapan waktunya? Waktunya itu apabila kita sudah memiliki harta benda dan sudah berjalan 1 tahun, menjadi milik kita 1 tahun itu. Setelah mengendap 1 tahun itu, dan nisabnya mungkin sekarang ini karena ukuran emas yang biasa dipakai, mungkin sekarang ini sekitar nilainya 10 juta. Bila mana kita sudah memiliki uang 10 juta yang mengendap selama 1 tahun, maka itu sudah wajib untuk dikeluarkan zakat. Tetapi misalnya kalau tidak cukup, belum cukup senisab istilahnya, maka tidak wajib sebenarnya untuk dikeluarkan zakatnya. Tetapi yang bisa kita berikan adalah berupa infak dan sedekah. Ya, contoh adik tadi mendapatkan beasiswa misalnya, tidak sampai 10 juta itu misalnya, beasiswanya hanya mungkin 1 juta, 2 juta, maka tidak wajib sebenarnya untuk dikeluarkan zakatnya. Tetapi apabila kita mau istilahnya yang lainnya adalah berinfak, bersedekah, memberikan sumbangan, itu yang lebih bagus kita lakukan, karena itu secara sukarela. Perbedaannya antara zakat dengan infak sedekah itu adalah kalau zakat itu wajib setelah cukup senisab, seperti mungkin standarnya sekarang ini sekitar 10 juta lah. Kemudian kalau zakat harta, kalau infak dan sedekah itu tidak ada batasannya, berapa saja yang kita mau berikan dan kita mau keluarkan, tidak perlu diadakan perhitungan itu. Jadi secara sukarela, termasuk sumbangan itu seperti itu keadaannya. Jadi kalau kita dapatkan sesuai misalnya mendapatkan gaji seperti itu tidak cukup senisab, maka yang boleh kita lakukan adalah berinfak, bersedekah, memberikan bantuan kepada sesama manusia. Itulah yang menjadi harta kita yang sebenarnya. Ya. Saya kira demikian dirasa. Bagaimana?
tuanya masih bisa menanggung zakatnya atau anaknya wajib. Oh iya. Nah, sebenarnya persoalan zakat fitrah ini siapa saja boleh melakukannya, artinya apakah anak itu sendiri yang mau, tetapi sebenarnya masih tanggungan orang tua. Tetapi misalnya kalau anak sudah bekerja dan sudah ada kemampuannya, boleh kasih orang tuanya, bilang keluarkan zakat saya. Apalagi kalau kita sendiri berinisiatif bahwa untuk tahun ini Pak, Bapak, Mama, ada uangku inilah yang dipakai untuk membayar zakat. Itu ya. Jadi siapa saja boleh, orang tuanya yang mensakati, boleh juga anaknya juga yang kalau merasa sudah memiliki kemampuan silakan. Itu bisa saja seperti itu. Yang jelas bahwa dalam suatu anggota keluarga itu kita keluarkan zakatnya, baik yang masih anak-anak maupun yang sudah dewasa sampai pada orang tua yang sudah tidak mampu lagi bekerja, tetap harus disakati semua. Oke? Ada lagi? Oh iya. Sekarang di masa pandemi, bagaimana cara kita berzakat di masa pandemi ini? Ada dibuka kepada kesempatan kepada kita. Yang pertama, boleh kita langsung kepada amil untuk menyerahkan zakat itu. Yang penting sekarang ini istilahnya yang dicegah, yang diharapkan tidak terjadi adalah berkumpulnya orang banyak untuk membayar zakat. Itu yang tetapi sekarang ini, terutama kalau kita di daerah seperti ini, saya misalnya pernah membayar zakat di rumah Pak Iman itu, ternyata saya sendiri tidak ada orang lain. Jadi tidak artinya kita tidak, yang dicegah sebenarnya adalah berkumpulnya orang untuk membayar zakat. Ternyata kalau kita di daerah seperti ini tidak seperti itu. Tetapi boleh juga kita membayar transfer saja melalui rekening, tetapi harus ada rekening badan amil zakat yang diberikan kepada kita. Kalau yang terjadi di daerah kita ini sebenarnya saya lihat ini belum, terutama di tempat kami tidak ada ya yang memberikan nomor rekening. Jadi masih lebih bagus rasanya kalau kita langsung kepada amil untuk menyerahkan itu, karena beda rasanya kalau kita langsung itu. Pada saat kita serahkan amil zakat, kita niatkan dalam hati untuk mengeluarkan zakat, setelah diterima oleh imam, oleh amil, dia bacakan doa atas nama keluarga kita. Makanya pada saat kita berzakat, kalau bagusnya itu ditulis semua nama-nama orang yang kita zakati. Kalau misalnya 5 orang, kita tulis semua namanya orang dalam keluarga kita, baru dihitung sekian. Kalau sekarang di Sopen ini 28.000 kali sekian orang. Baru pada saat diterima kita punya zakat, dia bacakan doa. Imam itu ada doa tersendiri yang dikhusus pada orang yang berzakat itu. Nah, ya kalau kita transfer, artinya mungkin saja berdoa, tetapi beda nilai rasanya itu, beda afdalnya perasaan kita kalau kita berhadapan langsung dengan amil zakat pada saat kita menyerahkannya. Kemudian yang kedua tadi adalah apakah boleh kami memberi zakat sendiri? Apa bisa memberikan zakat sendiri kepada orang tanpa melalui badan amil zakat? Ini kalau sekarang ini karena ada amil yang dipercayakan untuk mengumpulkan zakat, maka lebih bagus kalau melalui amil zakat. Ya,
lebih bagus kalau melalui amil zakat. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada orang yang mau langsung memberi zakatnya kepada fuqaha, orang-orang fakir miskin itu. Tetapi kalau zakat fitrah seperti sekarang ini lebih bagus kalau melalui amil zakat. Ya, lebih bagus kalau melalui amil zakat. Ya. Hukumnya itu yang menerima zakat kemudian menjual barangnya. Iya. Kalau orang menerima zakat itu kemudian ternyata misalnya, taruhlah misalnya kita diberikan zakat kepada mereka berupa beras, kemudian orang yang menerima zakat ini ternyata di rumahnya itu banyak berasnya, artinya berasnya banyak tetapi tidak ada ikannya, karena misalnya banyak orang yang memberikan zakat fitrah kepada dia sehingga mungkin terkumpul berasnya itu cukup banyak, sementara kalau kita makan juga kan butuh yang namanya lauk pauk. Boleh saja dia sebagian itu kemudian diberikan untuk dia makan sehari-hari. Tetapi kalau misalnya yang mau saja yang mau dimasak berupa berasnya tidak banyak, maka sebaiknya tidak dijual seperti itu. Tapi kalau mengatakan bolehkah dijual, boleh saja seperti itu tadi kasusnya, bahwa kalau terkumpul banyak zakat fitrahnya di situ sementara tidak ada ikannya, boleh saja dia jual itu untuk dibelikan ikan. Segera demikian. Kesimpulannya bahwa pertama, zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi kita. Jadi kita ingatkan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita yang mungkin sampai pada saat ini belum mengeluarkan zakatnya, maka tinggal hari ini besok waktu yang ada untuk dipergunakan untuk membayar zakat. Karena zakat fitrah ini sangat penting, artinya untuk membantu kepada fakir miskin dan supaya fakir miskin juga ikut menikmati bersenang-senang pada hari raya Idul Fitri. Kalau sudah lewat dari Idul Fitri baru kita memberikan, maka itu bukan lagi zakat tetapi hanya infak dan sedekah saja. Ya. Zakat mal ini hal yang perlu juga kita ketahui bersama, bahwa mungkin sekarang ini menjadi standarnya itu adalah sekitar itu yang menjadi kewajiban kita, sekitar 10 juta lebih, maka harus dikeluarkan zakat mal. Kalau di bawahnya itu seperti tadi yang dapat beasiswa itu tidak cukup untuk senisab, maka kalau kita mau diadakanlah istilahnya memberikan sumbangan, berimpak dan bersedekah, bukan zakat. Ya. Kita berharap mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, terutama kita sebenarnya diharapkan untuk memperbanyak sedekah dan infak kita, karena menutupi sebenarnya kita punya sekarang ini kita merasakan ibadah-ibadah yang lain agak kurang kita laksanakan karena terbatas ruang gerak kita, hanya beribadah di rumah saja, sehingga untuk mengimbangi supaya seperti misalnya bulan-bulan Ramadan yang lalu, maka boleh cara yang lain adalah memperbanyak infak dan sedekah. Terutama sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, yang biasanya mencari uang di luar tidak dapat lagi sekarang karena yang diharapkan
dianjurkan tinggal di rumah, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk lebih banyak beramal, berinfak, bersedekah kepada orang-orang yang terdampak oleh COVID-19 ini. Saya kira demikian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.